أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, yaitu dengan bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan hati kita, yaitu dengan meyakini bahwasanya segala nikmat Allah yang kita rasakan sekarang adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur dengan amal jawarih kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian khatib berwasiat kepada kita semua di sini agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada al-awwalin wal akhirin, kepada orang-orang umat-umat terdahulu dan juga kita dan untuk umat yang akan datang. Dengan takwa pula kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala yang mana luasnya itu seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan-amalan, ada amalan-amalan yang buruk, yang mana amalan-amalan buruk tersebut bisa membinasakan seseorang yang mengamalkannya. Maka di antara amalan buruk, wahai kaum muslimin, amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian umat manusia, ada amalan-amalan yang bisa mencelakakan mereka, yang bisa membinasakan mereka, baik di dunia mereka ataupun di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada pada waktu itu kebohongan, tidak ada kedustaan. Semua yang ada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang benar. Al-yawma la
pada hari itu al-yauma nakhtimu ala afwahim, pada hari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan juga kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, bima kanu yaksibun, dari apa yang mereka amalkan dan mereka perbuat. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini akan kita sebutkan beberapa amalan yang bisa membinasakan seseorang yang mengamalkannya, yang melakukannya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 amalan, ada 3 perkara yang bisa membinasakan. Muhlikatun, yaitu hal-hal yang membinasakan dan mencelakakan seseorang. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, syuhun muta'. Yang pertama adalah kekikiran, kebakhilan, muta'un, yang ditaati, yang diikuti. Maka sifat kikir, sifat bakhil wahai kaum muslimin adalah sifat yang dapat membinasakan seseorang. Apabila seorang mengikuti kekikiran dan kebakhilan pada dirinya, maka celakalah dia. Sebaliknya orang-orang yang tidak mengikuti kekikiran dan kebakhilannya, beruntunglah dia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam beberapa ayat beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kekikiran adalah salah satu hal yang dapat membinasakan dan mencelakakan seseorang di dunia dan juga di akhirat. Maka dari itu kita temukan betapa banyaknya ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan kepada kita tentang bahayanya kekikiran dan kebakhilan. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya di dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Dan janganlah orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, janganlah mereka mengira bahwasanya hal tersebut baik untuk mereka." Jangan sampai ada di antara orang yang kikir, orang yang pelit dan bakhil mengira bahwasanya kekikiran mereka baik untuk mereka. Tatkala Allah kasih mereka harta, mereka tidak mau mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada mereka. Mereka kira itu baik, mereka kira dengan begitu harta mereka akan terjaga. La, tidak seperti itu. Bal huwa syarrul lahum. Sebaliknya kata Allah, itu adalah keburukan untuk mereka. Kalau di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan harta-harta yang tidak mereka keluarkan di leher-leher mereka, dijadikan beban bagi mereka di hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kebakhilan dan kekikiran yang dicela, yang bisa membinasakan seseorang kata para ulama adalah kebakhilan yang sifatnya dalam hal-hal yang wajib. Dan di antara perkara-perkara yang wajib yang seorang tidak diperbolehkan bakhil padanya adalah zakat, yaitu mengeluarkan zakat hartanya. Apabila kita memiliki harta yang sudah sampai nisabnya dan sudah sampai haulnya, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat tersebut. Barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia termasuk orang-orang yang bakhil. Maka benarlah orang tersebut disematkan padanya sifat bakhil dan sifat kikir, dan kelak dia akan diancam dengan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hak yang wajib pula wahai kaum muslimin adalah menafkahi keluarga kita. Maka kalau ada seorang suami, seorang ayah atau bapak yang tidak mau menafkahi anak dan istrinya, maka benarlah dikatakan padanya dia orang yang bakhil, orang yang kikir, dan dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang berat, dan diancam oleh Rasul dalam hadis yang kita bahas kali ini dengan kebinasaan. Binasa dia di dunia dan binasa dia di akhirat. Maka jauhi sifat bakhil wahai kaum muslimin, karena kebakhilan dapat membinasakan diri kita. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam hadisnya tadi, di antara hal yang dapat membinasakan adalah wahawan muttaba', dan hawa nafsu yang ditaati dan diikuti. Hawa nafsu yang diikuti itu bisa membinasakan seseorang, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sesuai dengan apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang lain. Beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk dan ikut kepada apa yang aku bawa, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini meskipun secara sanadnya dhaif, tapi maknanya sahih kata para ulama. Maka tidaklah seorang beriman sampai hawa nafsunya dia tundukkan untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan la yu'minu, tidak beriman di dalam hadis ini bisa berarti tidak beriman, artinya dia kafir. Kapan seorang bisa menjadi kafir? Tatkala hawa nafsunya tidak tunduk dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diharuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tunduk di dalam masalah ibadah kepada Allah, dalam masalah-masalah akidah. Maka kalau ada seorang yang tidak tunduk kepada perintah Rasulullah di dalam mentauhidkan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Tidak tunduk terhadap apa yang telah Rasulullah jelaskan bahwasanya hal tersebut haram, dia tidak mau mengharamkannya, maka dia kafir. Kata Rasulullah perkara itu wajib tapi dia tidak mewajibkannya, maka bisa menjadi dia kafir. Dan bisa juga bermakna la yu'minu adalah tidak sempurna keimanannya tatkala hawa nafsunya tidak tunduk terhadap perkara-perkara yang menjadi penyempurna keimanan dan keislaman. Maka hati-hati wahai kaum muslimin, tundukkan hawa nafsu kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat Islam yang sempurna ini. Dan harus kita yakini bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna. Innad dina indallahil Islam, sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah disempurnakan agama ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Maka tundukkan hawa nafsu kita. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan celaka di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di antara amalan yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis tadi, tiga hal yang membinasakan. Yang ketiga kata beliau adalah ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu takjubnya, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Maka sifat ujub, yaitu seorang yang takjub dengan dirinya sendiri tatkala dia memiliki harta, dia beranggapan harta tersebut adalah hasil jeripayanya murni, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena karunia Allah. Ini namanya ujub. Tatkala ada seorang yang bisa merintis dakwah, dia meyakini bahwa dakwah itu berhasil karena perbuatan dia, karena hebatnya dia ceramah, karena orasi yang sangat luar biasa yang dia tontonkan kepada mad'unya, maka ini orang yang ujub. Tatkala ada seorang yang dia menjadi donatur besar, menjadi penyokong dakwah yang besar, membangun masjid dan pondok pesantren di mana-mana, dia yakini itu adalah jeripaya dia sendiri, jasa dia, maka ini ujub wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada amalan-amalan yang kita lakukan kecuali atas izin Allah dan juga atas kemurahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga hidayah berupa taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tidak akan bisa kita berinfak di jalan Allah kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah. Tidak bisa dakwah kita ini berhasil kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan diterima amal ibadah kita kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, hidayah, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah dari sifat ujub wahai kaum muslimin, karena sifat ujub adalah sifat yang dapat membinasakan diri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin,
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Setelah kita mengetahui di antara hal-hal yang dapat membinasakan adalah 3 hal yang Rasulullah sebutkan tadi, yaitu adalah sifat kikir dan bakhil, yang kedua hawa nafsu yang diikuti, yang ketiga adalah sifat ujub, maka hendaklah kita mawas diri wahai kaum muslimin. Hati-hatilah kita terhadap amalan-amalan yang dapat membinasakan diri kita. Dan ingat, hal-hal yang dapat membinasakan diri seorang bukan hanya 3 hal tadi. Sangat banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada kita tentang amalan-amalan yang dapat membinasakan diri kita. Dan di antara hadis tersebut adalah yang tidak asing bagi kita, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang dapat membinasakan. Ya, Rasulullah sebutkan kesyirikan, kemudian membunuh diri, kemudian sihir, kemudian memakan harta riba, kemudian memakan harta anak yatim, kemudian lari dari medan peperangan dan pertempuran, kemudian menuduh wanita muslimah yang baik-baik dengan perbuatan zina. Dan juga masih banyak amalan-amalan buruk lainnya yang dapat mencelakakan diri kita dan membinasakan diri seseorang di dunia dan juga di akhirat. Maka intinya, setiap perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka dia perkara yang bisa mencelakakan kita dan memudaratkan diri kita, membinasakan diri kita di dunia dan di akhirat. Maka hendaklah seorang mukmin yang benar keimanannya menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika al-mustafa al-mukhtar نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم واهدهم إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.